Selamat sore, jumpa lagi dalam review saham harian untuk tanggal 11 Juni 2021. Namun seperti sebelumnya kita akan melihat dulu IHSG-nya bagaimana dan juga mereview beberapa rekomendasi saham untuk tanggal 10 Juni 2021, yaitu tepatnya hari ini. Sebelumnya saya mau info, saya hari ini pakai TradingView karena kebetulan biasanya saya pakai investing.com lagi agak error, chartnya nggak mau keluar. Nggak tahu kenapa, mungkin tempat Anda keluar, saya nggak tahu. Namun kurang lebih saya sudah setting persis gambarnya dan juga indikator dan toolsnya untuk menggambar ya. Kalau Anda lihat video saya yang kemarin, IHSG ada pantulan ya, sesuai gambar panah yang sebelumnya pernah saya gambar, dan kebetulan pas sesuai prediksi. IHSG ternyata mantul lagi di area gap. Seperti yang saya bilang, gap itu adalah area yang merupakan support atau resisten juga. Dan kemudian juga pas mantul di MA 50 ya, hijaunya MA 50, ini MA 20. Dan saat ini kita sudah lihat IHSG ternyata cukup kuat untuk mulai menjebol resisten yang ada di daerah sini. Yaitu ini ya kan, mulai tembus dan hopefully besok bisa melanjutkan kenaikannya ya. Good newsnya juga ini sudah golden cross dan sudah di atas MA 200. Namun seperti biasa besok itu hari Jumat ya, saya ingatkan lagi, biasanya banyak trader atau investor yang melakukan aksi pengambilan untung atau profit taking. Jadi hati-hati, ada kemungkinan besok kalaupun naik mungkin ada aksi turun dulu. Apalagi terpantau beberapa indeks Asia dan Eropa terpantau cukup turun hari ini ya. Cukup turun dan mulai menembus MA 20. Untuk indeks Hong Kong, untuk Nikkei masih agak sedikit naik tapi belum jebol resisten. Kemudian untuk DAX hari ini saham Eropa sempat cukup dalam turunnya, kemudian mantul lagi. Untuk pasar Amerika masih belum buka. Masih agak kuat selling pressure-nya ya. Ya, overall semoga besok merupakan hari yang positif buat IHSG karena secara price action kita melihat dia sudah menunjukkan tanda-tanda yang cukup positif, walaupun sebenarnya masih ada PR lagi, yaitu sebenarnya IHSG akan bertemu dengan trendline ini ya. Bertemu dengan trendline ini untuk melanjutkan kenaikan harganya di atas level 6.200. Jadi ini masih dihadang. Perkiraan saya besok IHSG mampu menyentuh level ini. Semoga saja ya, apapun itu tetap kita siap untuk antisipasinya. Mari kita lihat langsung untuk saham-saham kemarin untuk tanggal 10. Untuk hari ini banyak saham bank-bank kecil terpantau mengalami kenaikan yang luar biasa ya. Jadi kayaknya besok masih akan lanjut, dan beberapa saham pilihan kita untuk tanggal 10 ya, yaitu hari ini yang kita kemarin
analisa bareng. Tidak semuanya naik begitu bombastis, namun lumayan ya. Untuk Bang Arto, kita lihat ini sudah mantul di daerah demand seperti yang saya katakan, dan mulai menunjukkan reaksi untuk naik lebih lanjut. Bagi Anda yang sudah punya, Anda boleh hold dengan stop loss di bawah kotak ini, kira-kira 11.725 ya. Dengan adanya tren bank-bank digital yang sekarang lagi booming, saya kira besok ada potensi Arto ini akan lanjut naik. Apalagi di sini muncul candle paku ya, yang saya sering katakan bahwa ini adalah candle gravestone, yang merupakan salah satu ciri khas biasanya sebuah saham atau market itu akan mulai bullish, dan apalagi munculnya pas di daerah support ya. Ini tadi bantu diingatkan sama Om Arnold ya. Ini masuk list saham paku ya. Ayo, siapa yang besok mau coba masuk, kita hajar rame-rame ya. Kemudian ada Boga ya, moga-moga Arto besok ikut terbang ya. Boga masih belum, namun dia masih berada di tahanan 3 MA. So bagi Anda yang punya, Anda boleh hold. Elsa hari ini belum begitu naik ya, hanya naik sedikit, mungkin 2%. Kalau Anda tipe trader scalper ya mungkin udah cuan, tapi bagi Anda yang day trade mungkin masih belum dapat apa-apa. It's okay, kalau Anda masih punya, Anda boleh hold dengan stop loss di sekitar 304-an. Karena apa? Ini sebenarnya adalah pantulan dari area demand, dan mungkin dia sedikit retrace lah sebelum dia naik lagi. Dan mungkin juga beberapa pemain besar saham-sahamnya mungkin pada lari ke small banking semua, sehingga hari ini naik gila-gilaan. Nanti apa aja yang naik kita bahas satu-satu ya, itu mungkin. Jadi yang lain malah boleh gak kebagian, nggak apa-apa. Jadi ESA ini juga masih dalam pullback yang sehat. Hopefully besok ada kelanjutan ya, bisa mulai melanjutkan kenaikannya ya, kita harapkan demikian. Bagi Anda yang sudah punya, nggak apa-apa, dijaga aja dengan stop lossnya di 350-an. Oke, untuk ISAT kemarin sempat disinggung ya, kalau nggak salah sedikit, atau saya nggak jadi nyinggung, ternyata malah naik. Namun di catatan saya ada ini ISAT dan Telkom ya, kalau nggak salah. So selamat bagi Anda yang sudah entry dan mendapatkan profit. Kita lihat Telkom bagaimana. Telkom naik ya kan, seperti saya bilang kemarin ada investor asing masuk. Jadi inilah akibatnya. Setelah dibanting turun, saya katakan kemarin berada di area demand, di mana Anda sebelumnya kena stop loss di sini kalau Anda langsung buy di beberapa hari yang lalu. Nah, sekarang dendam Anda sudah terbalaskan kalau Anda masuk lagi. Ya, sempat ditampanin sama ini MA20 dan juga demand zone, dan kembali terbang. Selamat bagi Anda sudah cuan. Untuk saham yang lain, Kios naik sedikit ya, habis itu turun lagi. Kalau Anda scalper, Anda sudah cuan, selamat. Overall dia masih dalam area pullback yang sehat. LPKR kayaknya ini agak mandek ya, naik sedikit aja terus bawa turun lagi. Overall masih oke lah, sudah tembus 3 MA dan kelihatannya dia akan golden cross. Anda boleh pertahankan dulu. MDKA kelihatannya mantul di demand ya, selamat bagi yang Anda sudah masuk sesuai petunjuk kemarin.
Kan saya bilang MDKA ini nggak terlalu agresif, jadi lebih baik Anda tunggu aja di area support atau demand-nya. Bener kan? Sekarang mantul. Tul ini mungkin ya 2,5-3% dapat. Itu lumayan ya, itu lumayan banget. Oke. Selanjutnya adalah MEDC. Kayaknya juga ini pullback sedikit. Masih sehat, masih berada di 3 MA, Anda boleh hold. SM yang saya maksud masih sehat itu artinya pantulannya masih oke, yang wajar dan bukan menjurus ke arah perubahan tren ya, itu maksud saya. Nah, ini SMDR kelihatannya juga menarik, dia membentuk pola base on base. Ya, kelihatannya sih dia habis base terbang lah, ini habis base kan dia terbang gitu, apalagi dikonfirmasi oleh tersentuhnya MA 20 dan 50, bisa aja ini besok cross ya. Sorry, ini MA nya mestinya ya, berarti dia tersentuh oleh MA 20 ya. Oke. Yang sebelumnya tadi juga tidak apa-apa ya, karena overall masih di atas 3 MA. Sebelum settingan MA nya saya ganti maksudnya. Ini kesimpulannya ini masih oke dan bisa diteruskan dengan stop loss di bawah candle paku ini kira-kira 470-an lah. Ini ada candle paku yang bentuknya mungkin nggak perfect, tapi bener kan, habis paku selalu naik. Hopefully dia akan melanjutkan kenaikannya, apalagi dengan tren IHSG yang cukup baik. Kemudian ada SSIA ya, masih oke lah, boleh di hold, stop lossnya di 444. LPCK masih itu ya, agak mengecewakan, mungkin sudah kena stop loss atau bagian yang belum stop loss, tidak apa-apa. Overall masih ditahan oleh area demand. Tren juga mengecewakan. Salah. Tren. Oh, nggak terlalu sih, lumayan. Ternyata dia pullback aja hari ini. Tadi saya sempat masuk ke bawah turun dan naik sedikit ya. Moga-moga besok dia lanjut dan membentuk golden cross. Bevin naik ya. Selamat bagi Anda sudah cuan. Saya kira besok sektor finance masih akan melanjutkan penguatannya, apalagi ini sudah golden cross ya. Kalaupun dia turun, overall trennya masih naik. MFJX ya masih pullback, Anda jaga aja stop lossnya di 5275. JSKY ini kayaknya naik. Selamat ya bagi Anda sudah cuan. MTPS masih pullback. Kayaknya saya kemarin bilang nunggu aja kan ya. Anda tunggu aja di 165-an. Moga-moga setelah itu dia melanjutkan aksi kenaikannya. Agak hati-hati karena dia habis terbentur sama MA yang cukup kuat ya, MA 200. Tapi menurut perkiraan saya paling nanti MA-nya akan lari ke sini. Mungkin MA-nya akan lari ke sini. Kemudian ini juga lari ke sini, mungkin mandul gini, habis gitu naik ya. Dan ini pas harganya ke sini kemudian terbang, gitulah, kira-kira begitu. Untuk NATO dan Boga,
Boga tadi udah dibahas ya. Ya, hari ini sempat naik. Selamat bagi Anda sudah cuan. Bang, kemarin saya bilang kan investor asing masuk. Dan hari ini mulai terjadi reaksi. Semoga saja dengan tren bank digital dan small banking atau whatever it is itu besok boleh ikut terbang. Oke, DMMX jalan juga hari ini. Lumayan banyak yang jalan ya hari ini. Wah, jalan tapi dibawa turun lagi. Jadi ada dua kemungkinan Anda sudah cuan mungkin 3% atau lebih, kemudian kena trailing stop. Overall masih belum kena stop loss. Ya, hopefully besok dia bisa mantul lagi. Atau agak bahaya sih ini. Agak bahaya. Kalau misalnya kena stop loss ya tidak apa-apa ya, relakan saja. Anda kalau mau nunggu lagi, Anda bisa nunggu di bantalan kedua, yaitu di area ini. Kemarin kan saya sempat bilang ini saham sudah naik terlalu tinggi. Gitu loh. Overall saham ini sudah naik terlalu tinggi, itu udah kemahalan. Makanya saya lebih prefer nunggu aja. Saudara ya, karena saham itu masih banyak kok. Nah, saya kira Anda bisa nunggulah di kotak hijau ini, stop lossnya di bawah kotak ini. Kemudian kalau misalnya harga sampai sini, saya kira MA50 nya akan sampai ke area situ juga ya. Jadi kayaknya akan ke sini, kemudian MA20 nya mungkin ke sini, nanti dia mantul lagi begini. Itu skenario nya. Jadi di MMX saya milih saya nggak masuk dulu. Kayaknya saya kemarin juga rekom nunggu aja. Lebih baik nunggu daripada kena stop loss. LPPS ini oke banget. Kemarin sudah dibahas 2 kali di grup dan di video. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat bagi yang sudah cuan. Langsung naik ya, turun sedikit terus langsung naik. Turun sedikit, kesempatan untuk copet, naik. BEKS naik, ini rame tadi ya, namun dia belum bisa terlalu jauh, masih ketahan sama MA 200. Namun tetap sudah ditutup di atas MA 200. Jadi saya kira ada potensi yang sangat besar besok untuk melanjutkan kenaikannya. Kalaupun bukan besok ya, beberapa hari lagi atau minggu depan, saya kira masih bisa fly lah sampai di atas MA 200. Apalagi ini sudah cross. Kalau MA 50 sama 20 sudah cross, itu good sign ya, good sign. Bukan berarti dia nggak bisa turun lagi, tapi at least sudah berada di jalan yang benar dan probabilitasnya lebih tinggi. Hopefully dia kalau misalnya turun pun sampai 95 aja, diharapkan gitu, dan kemudian dia mantul kembali terbang. Atau skenario kedua ya besok dia di MA 200 saja, retrace nya habis itu terbang lagi, karena bank-bank ini lagi rame. Agro juga terbang. Selamat bagi yang Anda sudah cuan. Saya cukup yakin dalam minggu depan ini trennya masih akan naik. Bisa jadi besok malah terbang lagi, atau pullback sedikit terus terbang lagi. Anda boleh hold. Selamat bagi yang Anda sudah cuan. Dan ini kayaknya mau golden cross, very good sign. MBPA kita lihat, kayaknya tadi enggak. Nah ya, tidak bergerak. Overall saya juga bisa bilang ini saham sudah
terlalu tinggi, lebih baik ditunggu saja di bawah. Tunggunya di mana? Lihat video kemarin ya. AMRT naik lagi ya. Kalau sudah gini, seperti yang saya bilang, ya bagi yang Anda yang copet, Anda sudah pasti dapat hari ini ya, selamat. Bagi Anda yang sudah ngehold dari kemarin, juga lebih selamat lagi. Ini udah mulai golden cross, malah sangat golden cross ini. Bagi Anda yang lebih konservatif, ya tentu Anda belum dapat, tidak masalah ya. Tidak masalah, Anda tunggu aja, karena setiap harga yang naik pasti akan turun, tidak mungkin naik selamanya. Dan pada saat itulah yang penting, kalau trennya udah naik, Anda bisa ambil pantulannya untuk naik lebih lanjut. Selamat ya untuk yang sudah ikut Alfamart, sudah 2 hari yang lalu di info. Mesin, bagi Anda yang copet, selamat, Anda sudah dapat lumayan. Atau kalau Anda tadi mencoba ngehold, ya Anda kena trailing stop. Saya kira besok masih ada potensi untuk naik lebih lanjut. ISSP tadi sempat memijar sejenak, habis itu kempes lagi, ya lumayan lah. Selamat bagi yang sudah cuan, at least beberapa persen ini masuk. Kenapa tadi dia kena turun? Ya karena di sini ada resisten gitu ya, resisten kecil, kejedot terus Pak turun lagi. Tapi MA20 dan area, sekali lagi ini area demand yang membuat dia memantul naik, masih mampu menahan dan masih ditutup hijau. Saya rasa besok atau beberapa hari lagi ada 3 konfirmasi, MA, demand, support, terus ditutup hijau, ada beberapa konfirmasi. Saya kira saham ini masih masih bagus. Semoga dia bisa terbang. Oke, itu kemudian ada Kija. Kija masih belum, Anda tunggu aja di 202. Langsung aja kita ke untuk saham-saham pilihan besok. Agi, besok tanggal 11 ya. Agi ini kelihatannya dia mulai akan golden cross dan dia sudah bereaksi di area demand. Anda boleh masuk. Kalau Anda dapat golden crossnya dan dia terbang, wah mantap. Amar tapi tiba-tiba bangkit, lama jadi zombie, tiba-tiba bangkit, dan ini muncul candle paku ya, candle paku masuk kategori yang menarik nih, paku di daerah daerah support demand dan juga MA20. Saya kira ya udah terbukti kan, habis paku nggak lama pasti naik ya kan. Jadi saya kira dia besok akan ngetes MA200. Ada potensi besok akan melanjut naik. Kemudian ada APLN. APLN ya masih agak naik turun ya. Tapi saya kira ini kesempatan Anda untuk masuk karena dia masih bertahan di MA200 dan kemungkinan ada potensi untuk golden cross. Apalagi dia sekarang, kalau kita telusuri sebabnya kenapa dia naik, kan dia habis dari sini, habis dari harga habis naik, turun ke arah support dan sekaligus ada demand, nggak mampu turun lebih lanjut, dipandulkan ke atas. Itu historinya. Jadi saya kira kalau sudah kencang gini, biasanya pasti kemungkinan besar akan lanjut. Oke, kemudian kita ke bank-bank kecil ya. Bank-bank kecil karena hampir semua sama, saya hanya pilih 1 atau 2 aja.
um, YB, bank-bank kecil dan juga MNC Group yang lagi gila-gilaan digoreng, kurang lebih polanya sama. Jadi saya nggak bahas lagi. Ini super bullish engulfing dan ada 2 bar reversal. Saya kira overall bagi Anda yang masih tertinggal, Anda boleh main copet saja. Jadi ada pullback sedikit dan bid area yang agak tebal, Anda masuk dengan harapan Anda mendapat bisa ikut ininya momentumnya. Mungkin pullback di sini, mungkin pullback di sini gitu ya. Kalau Anda benar-benar sabar dan Anda mau pasang jebakan di area support yang paling bawah juga tidak apa-apa. Cuma ya mungkin tidak dapat karena udah digoreng gila-gilaan. Jadi bank-bank ini kayak bank-banknya MNC kayak BCEP, terus MNC Group, BGTG, ya kan bank-bank kecil lah. Terus tadi ada ya, BCAP, mirip semua polanya dan lagi digoreng gila-gilaan. Saya kira bagi yang belum punya itu strateginya ya copet ya. BNBA juga barusan tadi tiba-tiba bangun dari tidur, jadi ya kayak gini-gini itu cuma bisa dicopet aja kalau yang sudah ketinggalan. Namun bagi Anda yang sudah sempat, ada beberapa yang kita rekomkan beberapa hari yang lalu, tentunya Anda sudah mendapat untung yang besar ya. Ya, tanggal 8 itu ada juga BMTR udah diinfo, BIT, BCAP, IPTV, MNC, NKPIG itu sudah diinfo tanggal 8 Juni ya. Tadi saya juga dapat, tapi nggak semua dapat, lumayan banyak, puluhan persen. Jadi sekali lagi selamat bagi Anda yang masih ngehold hari ini, dan saya kira sampai besok atau mungkin minggu depan bank-bank kecil masih akan lanjut. Bagi Anda yang belum punya, strateginya adalah copet. Anda lihat area bid overnya yang tebal, Anda bisa masuk. Oke. Bank-bank kecil selesai ya, karena sama semua. Ini yang cukup menarik, saya lihat ada bull, walaupun dia belum membentuk higher low, namun ini agak agresif. Kalau ada mau langsung masuk, stop lossnya di bawah kotak ini atau di bawah candle ini 28. Tapi kalau Anda mau lebih hati-hati lagi, ya Anda tunggu aja sampai 2 garis ini ditembus, itu lebih safety. Jadi misalnya besok terbentuk candle hijau ya, di atas ini tembus 2 garis ini dan sudah ditutup positif, dan Anda boleh mulai mencari pullbacknya lagi untuk masuk, itu lebih aman. Tapi kalau Anda agresif, Anda mau masuk dulu, silahkan aja. Era tadi dibahas ini sama anak grup, sama Om Arnold. Saya kira menarik banget. Sudah jebol trendline dan sudah di atas 3 MA ya. Silahkan Anda besok boleh coba cari pantulan di 630-an atau maksimal di 610 dengan stop loss di bawah 565-an. Dengan harapan ini udah nggak ada targetnya nih kayaknya. Jadi all time high ya, nggak ada resistennya. Jadi hopefully besok ada kenaikan yang signifikan. Itu era.
kepik tadi udah ya, belum ya. KPIG ya, ini punyanya MNC, saya tadi sudah info. TGRA menurut saya cukup menarik ya. Ini masuk daftar dalam ini apa, pantauan candle paku. Mari kita lihat sama-sama besok apakah dalam beberapa hari ke depan terjadi kenaikan. Karena biasanya kalau muncul candle gravestone atau modelnya kayak paku gini, biasanya bakal ada naik. Ini aja hari ini sudah naik sebetulnya, cuman dia dibawa turun lagi. Ini muncul kayak paku kan ini candle paku tapi tipis dan terbang kan. Dan menariknya Tegra ini masih murah, kalaupun Anda kena stop loss, kenanya itu kecil, paling di 120, kejedot kena stop loss ya udah ya kan. Tapi kalau misalnya satu hari dia bangkit dari tidurnya dan digorengnya gila, potensi profitnya tidak sebanding dengan stop loss yang Anda tabung. Menurut saya menariknya di sana sih, apalagi ini udah muncul ya candle-candle yang paku kebalik dan terbukti mulai terkejut hari ini. Paku kecil terkejut kecil, ini bentuk paku besar ya, nggak tahu, moga-moga besok naik besar ya. Kita buktikan, kita amati ya, nggak semua tapi kan saya bilang kebanyakan. MCAS bullish engulfing mantul di MA20 bagus banget. Anda bisa kalau besok dikasih retracement sedikit Anda boleh masuk lah. BIRD belum terlalu kenceng sih ya, cuman kalau Anda mau masuk, resiko stop lossnya di 12.20. Nggak apa-apa, Anda bisa dapat harga awal, tapi resikonya kena stop loss lebih mungkin, karena ini sudah mantul di area demand ya. Jadi kalau misalnya harga berbalik arah dan ini golden cross, saya kira mantep banget. Apalagi ini habis mandulnya itu kan dari EMA 200. Seperti yang saya bilang, EMA 200 ini kuat ya kan, dan masih di daerah demand area. Jadi saya kira potensinya cukup lebar untuk melanjutkan kenaikannya. Boleh diamati dulu lah ya. Pura bagus banget, kayaknya dia nggak lama lagi akan golden cross. Anda boleh cari mini pullbacknya dan cari entry yang enak di area bid yang tebal, atau kalau mau ya inilah di 126 atau di 115. Anda boleh cari entry di daerah-daerah sana. Hopefully nggak lama lagi golden cross dan terbang. Oke, kemudian ada care-nya salah sebentar. Care-nya ya, ini overall masih sangat uptrend karena berada di 3 MA di atasnya dan baru mantul dari zona demand, kemungkinan akan lanjut. Kemudian ada TPIA bagus juga, baru jebol dari downtrend dan MA20 nya. Saya kira dia akan lanjut naik dan tes area MA200 terlebih dulu. Moga-moga dia bisa break dari zona ini. Anda boleh lihat dulu. Kemudian ada Excel ini bagus banget ya, barusan mantul dengan sangat cantik dari area demand, udah golden cross dan ini mau golden cross lagi.
potensial banget ini untuk lanjut naik sampai cukup panjang. Saya kira target terdekat ada di sinilah 2700-an. Kemudian ada IMAS memang ini belum naik, tapi seperti yang saya suka amati, ini keluar 2 candle paku. Saya kira beberapa saham terakhir yang kita bahas ini akan menunjukkan beberapa candle paku ya, yang biasanya itu kalau munculnya di support menunjukkan tanda bahwa dia nggak lama lagi mau naik. Jadi mungkin bagiannya agresif bisa masuk dengan stop loss di bawah 930 ya. Kalau misalnya Anda mau nunggu breakout dulu baru ambil pullbacknya juga nggak apa-apa, dipantau dulu silahkan. Arto tadi sudah dibahas, memang cuman saya mau tunjukin sekali lagi bahwa di sini ada candle pakunya dan terbukti setelah candle paku muncul dia naik. Nah ini hari ini mantul lagi, mau turun nggak kuat ya, naik lagi. Hopefully besok lanjut. Kemudian ada MPTO, ini kayaknya Pak Stip ini yang tadi minta. Nah ini juga candle terakhirnya paku besar, ini paku kecil, tapi yang paku besar nggak ini ya, nggak terlalu mencerminkan. Paku yang warnanya hijau ini yang biasanya lebih menarik ya. Dan ini sudah mantul dari MA20 nya dan masih bertahan di area demand. Hopefully besok sesuai harapan bisa terbang. Kemudian Takim ini nggak ada pakunya sih, cuma ini dia ada di demand. Jadi Anda boleh mulai perhatikan. Kalau Anda mau nyuci masuk juga bisa ya. TOWR nggak ada sih, nggak ada pakunya. Cuman saya kira TOWR mungkin masih ada potensi turun dulu lah ya, atau mungkin sideways dulu. Saya kira belum lah ini. Saya sih lebih prefer nunggu sampai terbentuk pola yang jelas atau nunggu di sini dah. Kemungkinan nanti MA-nya kan ke sini larinya. Ya. Pegas terakhir ya. Masih bagus dan dia mantul, tidak merespon area demand, ketahan sama zona demand. Dengan sentimen IHSG yang positif, semoga besok dia bisa break dari zona itu dan setidaknya dalam beberapa hari ke depan bisa menyentuh inilah MA50. Syukur-syukur kalau nanti dia bisa golden cross. Ya, oke. Sementara itu dulu untuk saham-saham pilihan tanggal 11 Juni 2021. Bagi Anda yang merasakan manfaat dari channel ini, Anda boleh share ke teman-teman Anda boleh subscribe dan like, dan boleh dibagikan ke teman-teman. Semoga teman-teman Anda pun mendapatkan manfaat yang sama. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.